Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Nimade Rizka Rapini, NIM 18113132. Saya merupakan mahasiswi dari Pendidikan Guru Sekolah Dasar semester 6 jurusan Dharma Acarya, Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Empu Kuturan, Singaraja, tahun ajaran 2021. Nah, di sini saya akan menjelaskan yaitu tentang landasan bimbingan dan konseling. Dosen pengampu Komang Trisna Mahardini, MPD. Nah, di sini saya akan menjelaskan yaitu dua poin penting. Yang pertama yaitu pengertian landasan bimbingan dan konseling, dan yang kedua yaitu bagian-bagian dari landasan bimbingan dan konseling. Nah, teman-teman, sebelum saya beranjak ke pembahasan, di sini saya akan menyampaikan poin-poin pentingnya terlebih dahulu pada bagian landasan bimbingan dan konseling. Nah, dalam landasan bimbingan dan konseling di sini terdapat 7 bagian landasan. Yang pertama yaitu ada landasan filosofis, yang kedua yaitu ada landasan yuridis, yang ketiga itu ada landasan religi, yang keempat yaitu landasan psikologis, yang kelima yaitu landasan pedagogis, yang keenam yaitu landasan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan yang ketujuh yaitu landasan sosial dan budaya. Nah, teman-teman, di sini saya akan masuk ke pembahasan yang pertama yaitu pengertian landasan bimbingan dan konseling. Nah, dari teman-teman, apakah ada yang tahu apa itu pengertian dari landasan bimbingan dan konseling? Nah, di sini saya akan menjelaskannya. Pengertian landasan bimbingan dan konseling di sini merupakan faktor-faktor yang harus diperhatikan dan dipertimbangkan khususnya oleh konselor selaku pelaksana utama dalam mengembangkan layanan bimbingan dan konseling. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan yang kedua yaitu bagian-bagian dari landasan bimbingan dan konseling. Nah, untuk yang pertama yaitu landasan filosofis. Nah, kata filosofi atau filsafat itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata philos yang berarti cinta dan sophos yang berarti bijaksana. Jadi, filosofis di sini berarti kecintaan terhadap kebijaksanaan. Nah, apa sih itu landasan filosofis? Nah, landasan filosofis merupakan landasan yang dapat memberikan arahan dan pemahaman khususnya bagi konselor dalam melaksanakan setiap kegiatan bimbingan dan konseling yang lebih bisa dipertanggungjawabkan secara logis, etis, maupun estetis. Nah, dalam landasan filosofis di sini terdapat 4 landasan yang harus ditaati atau dipenuhi oleh seorang konselor. Yang pertama yaitu setiap manusia harus mengambil keputusan atau tindakan. Selanjutnya yang kedua yaitu keputusan yang diambil adalah keputusan diri sendiri. Selanjutnya yang ketiga yaitu dengan berfilsafat dapat mengurangi salah paham dan konflik. Dan yang keempat yaitu untuk menghadapi banyak kesimpang siuran dan dunia yang selalu berubah. Nah, selanjutnya kita masuk ke landasan yang kedua yaitu landasan yuridis. Nah, landasan yuridis formalis ini yaitu berkenaan dengan berbagai peraturan dan perundangan yang berlaku di Indonesia, yaitu bersumber dari Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, peraturan pemerintah, keputusan menteri, serta berbagai aturan dan pedoman lainnya yang mengatur tentang penyelenggaraan bimbingan dan konseling di Indonesia. Nah, berikut ini merupakan contoh undang-undang maupun peraturan pemerintah, surat keputusan, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya kita masuk ke landasan yang ketiga yaitu landasan religi. Nah, dalam landasan religi di sini terdapat 3 bagian. Yang pertama yaitu manusia sebagai makhluk Tuhan. Nah, di mana maksudnya di sini adalah manusia adalah makhluk Tuhan yang memiliki sisi-sisi kemanusiaan. Nah, sisi-sisi kemanusiaan di sini tidak boleh dibiarkan agar tidak mengarah pada hal-hal negatif. Perlu adanya bimbingan yang akan mengarahkan sisi-sisi kemanusiaan tersebut pada hal-hal positif. Yang kedua yaitu sikap yang mendorong perkembangan dari kehidupan manusia berjalan ke arah dan sesuai kaidah-kaidah agama. Nah, maksudnya di sini adalah agama yang menyeimbangkan antara kehidupan dunia dan akhirat menjadi isi dari sikap keberagaman tersebut. Selanjutnya yang ketiga itu upaya memungkinkan berkembang dan dimanfaatkan secara optimal suasana dan perangkat budaya serta kemasyarakatan dan meneguhkan kehidupan beragama untuk membantu perkembangan dan pemecahan masalah. Nah, maksudnya di sini adalah pemanfaatan unsur-unsur agama hendaknya dilakukan secara wajar, nah tidak dipaksakan, dan tepat menempatkan klien sebagai seorang yang bebas dan berhak
mengambil keputusan sendiri, sehingga agama dapat berperan positif dalam konseling yang dilakukan agama sebagai pedoman hidup. Ia memiliki fungsi memelihara fitrah, memelihara jiwa, memelihara akal, dan memelihara keturunan. Nah, dalam landasan religi di sini yaitu seorang konselor memiliki syarat konselor, yaitu yang pertama itu benar-benar memperhatikan dan menghormati agama klien. Selanjutnya yang kedua itu orang yang beragama dan mengamalkan agamanya dengan baik, dan yang terakhir yaitu dapat mentransfer kaidah-kaidah agama secara garis besar yang relevan dengan masalah klien. Nah, selanjutnya kita masuk ke landasannya keempat, yaitu landasan psikologis, di mana landasan psikologis ini merupakan landasan yang dapat memberikan pemahaman bagi konselor tentang perilaku individu yang menjadi sasaran layanan atau klien. Nah, di sini terdapat 5 jenis sasaran layanan. Yang pertama yaitu motif dan motivasi, di mana motif dan motivasi di sini yaitu berkenaan dengan dorongan yang menggerakkan seorang berperilaku baik, itu motif primer maupun motif sekunder. Selanjutnya yang kedua yaitu pembawaan dan lingkungan, di mana pembawaan dan lingkungan di sini berkenaan dengan faktor-faktor yang membentuk dan mempengaruhi perilaku individu. Yang ketiga yaitu perkembangan individu. Nah, di mana perkembangan individu di sini berkenaan dengan proses tumbuh dan berkembangnya individu yang merentang sejak masa konsepsi atau pranatal hingga akhir hayatnya. Di antaranya meliputi aspek fisik dan psikomotorik, bahasa dan kognitif atau kecerdasan, moral dan sosial. Selanjutnya yang keempat yaitu belajar. Nah, di mana belajar di sini merupakan salah satu konsep yang amat mendasar dari psikologis. Nah, manusia belajar untuk hidup. Tanpa belajar, seseorang tidak akan dapat mempertahankan dan mengembangkan dirinya. Dan dengan belajar, manusia mampu berbudaya dan mengembangkan harkat kemanusiaannya. Nah, selanjutnya yaitu yang kelima yaitu kepribadian. Nah, menurut Abin Syamsuddin tahun 2003, yaitu dalam artikel Ahmad Sudrajat tahun 2008, mengemukakan tentang aspek-aspek kepribadian yang mencakup 6 aspek tersebut, yaitu yang pertama itu ada karakter, yang kedua itu temperamen, yang ketiga sikap sambutan terhadap ujian bersifat positif negatif, yang keempat stabilitas emosi, yang kelima responsibilitas atau tanggung jawab, dan yang keenam yaitu sosiabilitas. Nah, kita masuk ke landasan yang kelima yaitu landasan pedagogis. Nah, dalam landasan pedagogis di sini terdapat cakupan yang pertama yaitu pendidikan sebagai upaya pengembangan individu, dan bimbingan merupakan bentuk upaya pendidikan. Nah, maksudnya di sini adalah pendidikan adalah upaya memanusiakan manusia. Nah, seorang bagi manusia hanya dapat menjadi manusia sesuai dengan tuntutan budaya hanya melalui pendidikan. Tanpa pendidikan, bagi manusia yang telah lahir itu tidak akan mampu memperkembangkan dimensi keindividualannya, kesosialisasiannya, kesosialannya, dan keberagamannya. Kemudian yang kedua yaitu pendidikan lebih lanjut sebagai inti tujuan layanan bimbingan dan konseling. Nah, maksudnya di sini adalah tujuan bimbingan dan konseling memperkuat tujuan-tujuan pendidikan, juga menunjang proses pendidikan pada umumnya. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu pendidikan sebagai inti proses bimbingan dan konseling. Nah, maksudnya di sini adalah bimbingan dan konseling mengembangkan proses belajar yang dijalani oleh klien-kliennya. Kita akan masuk ke landasan yang keenam yaitu landasan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, landasan ilmu pengetahuan dan teknologi di sini yaitu menceritakan sifat keilmuan bimbingan dan konseling. Nah, di mana dalam landasan ilmu pengetahuan dan teknologi di sini terdapat 3 bagian. Yang pertama yaitu keilmuan bimbingan dan konseling. Nah, di mana ilmu bimbingan dan konseling adalah berbagai pengetahuan tentang bimbingan dan konseling yang tersusun secara logis dan sistematik. Selanjutnya yang kedua itu peran ilmu lain dan teknologi dalam bimbingan dan konseling. Nah, maksudnya adalah bimbingan dan konseling merupakan peran ilmu yang bersifat multireferensial, yang artinya ilmu yang dengan rujukan berbagai ilmu yang lain. Selanjutnya yang ketiga yaitu pengembangan bimbingan konseling melalui penelitian. Maksudnya di sini adalah pengembangan teori dan pendekatan bimbingan dan konseling boleh jadi dapat dikembangkan melalui proses pemikiran dan perenungan. Namun pengembangan yang lebih lengkap dan teruji di dalam praktek adalah apabila pemikiran dan perenungan itu memperhatikan pula hasil-hasil penelitian di lapangan. Nah, selanjutnya kita masuk ke landasan yang ketujuh yaitu landasan sosial dan budaya. Nah, di mana dalam landasan sosial dan budaya di sini terdapat 5 bagian. Yang pertama itu ada perbedaan bahasa, di mana perbedaan bahasa di sini dalam perbedaan bahasa dapat menimbulkan permasalahan yang terjadi dalam bimbingan dan konseling, yaitu ketiadaan penguasaan bahasa asing yang dipakai oleh konselor atau guru pembimbing dalam proses konseling dengan latar budaya berbeda akan menyebabkan komunikasi dapat berhenti sama sekali atau tersendat-sendat yang mengakibatkan terjadinya kekurangan pengertian dan menimbulkan kesalahpahaman.
Nah, komunikasi nonverbal. Dalam menggunakan bahasa nonverbal seringkali memiliki makna yang berbeda-beda dan bahkan mungkin bertolak belakang. Pesan-pesan yang disampaikan melalui isyarat dan tanda-tanda yang sama dalam bahasa nonverbal lainnya tidak banyak menolong. Bahkan seringkali isyarat dan tanda-tanda yang sama dalam bahasa nonverbal memiliki arti yang berbeda-beda, bahkan bertentangan dalam budaya dan dalam melakukan konseling. Nah, selanjutnya yang ketiga itu stereotip. Nah, di mana stereotip ini cenderung menyamaratakan sifat-sifat individu atau golongan tertentu berdasarkan prasangka subjektif yang biasanya tidak tepat. Nah, hal ini dapat menimbulkan permasalahan, yaitu menyebabkan seseorang konselor memandang sesuatu, khususnya orang lain. Nah, menurut kemauan orang yang memandangnya berdasarkan anggapan-anggapan yang sudah tertanam pada dirinya, dan orang tersebut biasanya tidak mau menerima kenyataan-kenyataan yang berbeda dari anggapannya, sehingga mempersulit proses konseling berjalan dengan baik. Nah, selanjutnya yang keempat yaitu kecenderungan nilai, di mana penilaian terhadap orang lain memang sering dilakukan oleh individu-individu yang melakukan komunikasi. Kecenderungan menilai ini, baik yang menghasilkan penilaian positif maupun negatif, seringkali didasarkan pada standar objektif, dan sering pula merangsang timbulnya reaksi-reaksi baik positif maupun negatif dari pihak-pihak yang menilai. Masih banyaknya guru-guru pembimbing ataupun guru-guru BK yang menghadapi siswanya yang melakukan kesalahan kemudian langsung memberikan penilaian terhadap siswa tersebut tanpa mencari tahu apa penyebab permasalahan itu timbul. Membuat guru tersebut sebenarnya tidak paham di mana letak kesalahan yang membuat siswa itu memiliki permasalahan. Selanjutnya yang kelima yaitu kecemasan. Nah, di mana sumber hambatan komunikasi dan penyesuaian yang lain adalah kecemasan yang ada pada pihak-pihak yang berinteraksi dalam suasana antar budaya. Nah, kecemasan muncul ketika seseorang individu memasuki budaya lain yang unsur-unsurnya dirasakan sering merasa asing. Kecemasan yang berlebihan dalam kaitannya dengan suasana antar budaya dapat menyebabkan dia tidak tahu sama sekali. Nah, di mana dan kapan ia harus berbuat sesuatu. Pada saat melakukan proses konseling, masih ada konselor yang mengalami kecemasan karena hambatan komunikasi dan penyesuaian terhadap kliennya yang berbeda latar belakang budaya, sehingga proses konseling akan berjalan kaku tanpa komunikasi yang lancar. Sekian pemaparan materi, yaitu tentang landasan bimbingan dan konseling. Akhir kata, saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om.